Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mujahidin Fajar Abdullah dari kelas 19 TI F1. Saya di sini akan mempresentasikan video saya untuk materi UTS. Di sini saya akan menjelaskan sebuah data mining. Apa sih itu data mining? Ya kan? Data mining adalah sebuah kegiatan untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya besar. Data mining merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada Knowledge Discovery in Database atau bisa disebut KDD. Isi data dan data mining adalah sebuah data itu adalah rekaman atau catatan terhadap fakta, transaksi, atau objek. Dan definisi dari data adalah ekstraksi informasi yang implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berpotensi berguna. Eksplorasi dan analisis secara otomatis atau tidak data yang sangat besar untuk menemukan pola-pola yang berguna dan mempunyai arti. Seperti itu. Jadi data mining dan KKD atau bisa disebut dengan KDD, Knowledge Discovery in Database, merupakan sekumpulan proses yang menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Kumpulan proses ini dalam KDD meliputi pembersihan data, integrasi data, pemilihan data, transformasi data, penambangan data, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan. Menurut Sabina, data mining sama dengan Knowledge Discovery in Database KDD merupakan subset atau salah satu tahap dari KDD saja, sehingga batas ini selanjutnya digunakan. Data mining bertujuan mengkomparasi basis data untuk menemukan pola-pola pengetahuan yang tersembunyi dalam data tersebut. Apa sih manfaat dari data mining itu sendiri? Data mining dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang komersial dan sudut pandang keilmuan. Dari sudut pandang komersial menghasilkan informasi yang dibutuhkan, yang merupakan aset yang meningkatkan daya saing suatu institusi. Dari sudut pandang keilmuan, data mining dapat digunakan untuk mengatur, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real-time dan sangat besar. Contoh seperti remote sensor ditempatkan pada suatu satelit, teleskop yang digunakan untuk memindai langit. Itu sebuah sudut pandang keilmuan untuk sebuah data mining. Ilmu data mining itu adalah gabungan dari beberapa bidang ilmu ya, seperti statistik atau disebut dengan AI, machine learning, database system. Itu adalah campuran dan itu digabung menjadi sebuah data mining. Fungsi data mining sendiri adalah association. Association adalah proses untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item dan suatu waktu. Kedua ada clustering, adalah proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam data sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip. Classification, proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Dan terakhir adalah forecasting, adalah proses penginstamasian nilai prediksi berdasarkan pola-pola di dalam sekumpulan data. Classification data mining sendiri adalah ekstraksi pola pengelompokan atau pengklasifikasian sebuah himpunan objek data training set ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut-atributnya. Pola pengelompokan yang ditemukan akan menjadi model pengelompokan. Model digunakan untuk memprediksi kelompok data atau objek baru. Teknik yang sering digunakan untuk model classification adalah decision tree, rule-based method, memory-based reasoning, natural network, Navi-based Bayesian belief networks, dan terakhir support vector machine. Ini ada contoh marketing dan sales promosi ya.
Misalkan ada pola ditemukan susu anak dan kuaci. Kuaci sebagai konsekuen bagaimana caranya menaikkan penjualan kuaci itu sendiri. Susu anak sebagai anteseden jika tidak lagi menjual susu anak memproduksi produk lain yang ikut jatuh penjualannya. Dua-duanya membuat paket promo susu anak, kuaci, dan lain-lain. Itu sebuah sales promosi. Nah, contoh pengelolaan rak di supermarket juga, sistem rekomendasi pintar. Nah, selanjutnya ada teknik metode association. Terdiri dari 4 macam, yaitu algoritma a priori, 2 algoritma hash-based, dan 3 algoritma generation pro induction. Dan keempat ada Fuzzy covering. Segmentasi pasar. Tujuan mencari gugus segmentasi pasar berdasarkan data transaksi untuk keperluan marketing. Nah, kita butuh sebuah pendekatan untuk mempersiapkan data atribut pelanggan berdasarkan geografi dan data pribadinya. Jadi kita seperti mengetahui atributnya seperti itu dan geografinya. Terus mencari gugus pelanggan juga berdasarkan atribut-atribut tersebut. Melakukan observasi perilaku berdasarkan pasar berdasarkan gugus-gugus pelanggan yang ditemukan. Hasil akan menjadi strategi marketing yang tepat sasaran. Seperti itu. Nah, sekian dari video saya. Mujahidin Fajar Abdullah. Terima kasih.